Nah, halo saudara kabeh, kembali lagi bersama saya Sekolah Jawa. Nah, di video kali ini aku pengen nge-share kalian berapa sih hidup tinggal sebulan di Jepang itu? Berapa sih biaya yang harus kita keluarkan kalau kita tinggal sebulan di Jepang itu ya? Nah, ini untuk buat pemagang ya, buat yang tinggal di Jepang, buat pekerja, bukan buat magang aja, buat yang bekerja dan magang di Jepang gitu ya. Yang tinggal di Jepang, bukan untuk visa turis ya, bukan turis ya. Kalau turis kan mungkin nanti biaya rumahnya kan nggak sampai sebulan gitu ya. Nah, jadi yang pengen aku share di sini yaitu untuk biaya satu orang tinggal di rumah sendiri ya. Tinggal di rumah sendiri, misalkan dia bekerja di Jepang, terus dia tinggal di rumah sendirian seperti itu ya. Nah, sebenarnya aku dulu udah pernah share di videoku lama di sini ya. Video lamaku dulu pas aku tinggal satu rumah tapi untuk 3 orang. Untuk 3 orang dan biayanya per orangnya berapa gitu ya. Gitu. Nah, tapi yang aku pengen share untuk kali ini yaitu untuk satu orang yang tinggal dalam satu rumah. Gitu ya. Nah, di sini yaitu biaya yang paling mahal menurut saya yaitu biaya rumah. Karena apa? Biaya rumah di Jepang itu kan sewa rumahnya atau sewa kos itu kan nggak murah di Jepang ya. Namanya juga ya negara maju ya, gajinya aja udah beda ya dari misalkan dibandingkan dari Indonesia seperti itu ya. Gitu. Jadi biaya kos pun, biaya bayar rumah pun, biaya rumah kontrakan itu satu bulannya beda-beda. Nah, ini untuk rumah yang paling murah menurut saya cari-cari gitu ya. Rumah untuk yang satu one room gitu ya. One room itu udah termasuk kamar satu, udah sama dapur, udah sama kamar mandi gitu. Jadi kamarnya ya kayak kamar kos itu ya. Kamar kos yang udah kamar mandi dalam dan ada dapurnya seperti itu. Tapi untuk dibandingkan dari misalkan kos-kosannya di Indonesia yang rumah satu kos yang ada kamar mandinya itu lebih besar ya. Di sini ukurannya bisa sampai 20 meter persegi seperti itu ya untuk satu luasnya gitu. Nah, untuk biayanya berapa sih? Untuk biaya yang paling murah saya cari-cari yaitu sekitar 3 sampai 5 jutaan. 3 sampai 5 juta rupiah ya, rupiah. Tergantung dari lokasinya, misalkan yang di kota ya lebih mahal. Kalau misalkan letaknya yang agak di desa mungkin agak murah seperti itu ya. Gitu. Nah, kemarin saya cari-cari di daerah Yokohama sini untuk yang one room, untuk yang rumah untuk buat tinggal sendiri itu sekitar 40 ribuan ya atau sekitar 5 jutaan lah ya. 5 jutaan untuk tinggal satu bulan. Itu bayar rumah aja, rumah bayar kontrakan gitu ya, gitu dalam satu bulan 5 juta. Kita rupiahkan saja ya, kita rupiahkan saja 5 juta rupiah gitu ya, biar kalian itu gampang cernanya. Oh, berapa rupiah nanti habisnya ya gitu ya. Nah, itu buat satu orang ya, tinggal di rumah itu ya. Nah, kalau misalkan dibagi 3 ya, misalkan nggak bisa. Kalau one room itu biasanya kalau rumah one room itu khusus buat satu orang saja. Nanti dari pihak yang punya kos itu kalau misalkan tinggal 2 orang kita nggak boleh. Kalau khusus one room itu hanya boleh ditinggali satu orang saja. Kalau misalkan kalian mau kelompok gitu ya, untuk biasanya tempat kerja beda-beda. Ada yang menyediakan tempat kerja, tempat tinggal yang gratis gitu ada. Nah, kalau yang gratis itu syukurnya kalian ya, syukurlah misalkan ditanggung rumah tinggalnya itu ditanggung sana, kitanya nggak bayar, itu lebih ya keuntungan lah ya, uangnya bisa kita tabung untuk yang lain gitu. Nah, tapi kalau kita untuk kita rumah itu biaya sendiri ya itu sekitar segituan gitu ya untuk tinggal satu rumah satu orang gitu ya. Nah, untuk biaya yang kedua yaitu biaya listrik atau biaya ya dalam rumah itu kan kita nggak mungkin gelap-gelapan gitu kan ya. Pasti kan kita butuh lampu, butuh listrik gitu ya, butuh penerangan. Terus kita kan kalau masak juga butuh gas gitu ya. Terus kita mandi kan butuh air juga. Nah, jadi untuk listrik, gas, air itu tergantung musimnya ya. Kalau di Jepang itu musim berganti itu tagihannya pun berganti. Kenapa? Karena kan musim dingin sama musim panas. Ada 4 musim kan di sini kan. Musim panas, musim gugur, musim dingin, terus musim semi gitu kan ya. Nah, itu kan musimnya dingin dan panasnya kan beda-beda gitu ya. Kalau musim panas kan kita butuh AC untuk mendinginkan diri gitu kan ya, rumahnya butuh AC gitu kan. Nah, pemakaian AC kan membutuhkan listrik. Nah, listrikannya kan otomatis melonjak gitu kan ya pemakaiannya. Kadang-kadang kalau misalkan kita lupa matiin listrik gitu ya, misalkan kita udah mati, aduh udah enak gitu ya, layeh-layeh, ternyata berangkat kerja, pulang kerja AC-nya masih nyala gitu kan. Jadi seharian kan nyala terus gitu ya. Nah, pemakaian kayak gitu-gitu tuh mempengaruhi listrik gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan musim yang agak anget atau musim agak sejuk kan kita nggak butuh
listrik tuh atau nggak butuh pemanas gitu kan. Jadi listriknya mungkin nggak terlalu melonjak gitu. Nah kalau musim dingin itu kan kita butuh pemanas ya, untuk AC-nya itu dipanasin gitu biar ruangannya nggak terlalu dingin gitu ya. Nah itu kan listriknya yang melonjak lagi gitu ya. Jadi di musim-musim kayak gitu tuh yang membutuhkan listrik banyak ya, listriknya agak banyak gitu ya. Kalau untuk air kan stabil ya, mungkin ya airnya stabil gitu ya, karena pemakaian tergantung mandinya kita. Kalau kita masuk mandi tiap hari kan beda sama orang yang jarang mandi atau orang yang sering masuk ofuro ya, atau berendam gitu ya. Berendam, kalau orang yang sering berendam kan sering nampung air tuh banyak, berapa galon itu kan setempat buat berendam itu ya, sebak itu kan, untuk memenuhi air itu kan tiap orang beda-beda kebutuhannya. Jadi ya dari situ airnya. Kalau gas itu tergantung kita masaknya. Kalau yang orangnya sering masak ya pasti gasnya pasti tinggi gitu ya. Kalau yang orangnya jarang masak ya pasti listriknya ya gasnya ya ini ya nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau katanya aku juga kurang paham. Katanya kalau pas musim dingin gitu kan kita butuh air panas ya. Nah air panas di situ tuh kita membutuhkan gas juga ternyata. Katanya seperti itu. Untuk menghangatkan airnya tersebut kita membutuhkan gas untuk memanaskan air itu gitu. Jadi ya air, listrik, gas itu kalau misalkan dibulatkan dalam 1 bulan ya, untuk tinggal 1 orang 1 rumah itu bisa sampai 700 sampai 1 juta ya. Kita bulatkan saja sampai 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiahan. Nah untuk biaya yang ketiga yaitu biaya internet. Nah internet di sini bisa dibagi 2 ya, untuk internet wifi rumah, untuk internet rumah dan internet HP. Jadi di Jepang itu kalau misalkan kita kemana-mana HP-nya nggak ada internetnya, waduh itu kita berasa hidup itu waduh hampa banget gitu ya. Ibaratkan itu taman tak berbunga gitu gitu. Karena apa ya, internet di Jepang itu sangat penting banget gitu ya. Apalagi kalau kita pas nyasar gitu, pas nyasar kita mau kemana nih kalau kita nggak punya internet, ya bisa kita tanya orang gitu ya. Tapi kan orang itu nggak bisa ngantar kita sampai kemana-mana gitu kan, hanya khusus wilayah situ, dan kita harus tanya lagi. Nah kalau misalnya kita punya HP, punya internet, kita gampang, oh harus naik ini nih, harus naik ini, enak gitu ya gitu. Nah untuk penggunaan internet rumah wifi itu kan tergantung orangnya. Ada yang aku nggak pakai wifi pakai internet HP aja udah cukup, gitu udah ada yang menggunakan internet HP juga menggunakan wifi atau internet rumah juga ada gitu ya. Nah untuk biaya wifi rumah atau internet rumah itu macam-macam, tergantung providernya. Tapi rata-rata itu 4.000 yenan ya, atau sekitar ya 500 ribuanan. 500 ribuan lah, kita bulatin aja segitu ya, 500 ribu. Nah untuk biaya HP, internet HP itu bisa internetnya HP doang atau bisa internet beserta nomor HP-nya gitu ya. Karena kan kalau kita bawa HP dari Indonesia itu hanya bisa diisi kartu internet saja, tidak bisa diisi nomor telepon Jepang, tidak bisa. Karena dulu saya pernah pakai HP ya, bawa HP dari Indonesia, saya bawa ke sini ya cuman bisa internetan aja HP-nya, diisi nomor HP Jepang nggak bisa. Tapi kalau nomor HP Indonesia masih bisa dibawa ke Jepang ya, masih aktif, sinyalnya masih ada, cuman ya pulsanya itu roaming terus ya nyedot terus gitu. Nah untuk biaya HP itu macam-macam. Kalau yang kita ambil paling murah yaitu 300 ribu biaya HP ya, untuk per bulan untuk biaya HP internet yaitu 3.000. Nah jadi di total untuk biaya internet rumah dan HP yaitu sekitar di 800 ribuan gitu ya. Nah untuk biaya selanjutnya yaitu biaya makan. Kita kan hidup di Jepang pasti kan nggak mungkin ya kita nggak makan. Kita kan butuh energi, butuh hidup gitu kan. Kalau kita nggak makan ya kita makin kurus. Kita gimana mau kelihatan ginu kalau kita nggak makan gitu kan ya. Nanti aduh udah kerja di Jepang gini-gini malah awaknya kurus gitu. Nah jadi biaya makan di Jepang itu kan macam-macam. Aku hitung tak globalin aja ya. Itu satu orangnya biasakan kalau yang ngirit ya mungkin bisa 3 juta per bulan. Kalau misalkan yang makannya agak bakannya ya mungkin sekitar 5 jutaan lah. Itu cukup banget kan menurut aku gitu ya. Kan tergantung orangnya. Nah ini aku hitung nih untuk lebih rinciannya. Untuk beras itu macam-macam. Satu orang kalau dulu saya hidup
atau sekarang saya hidup untuk beras itu satu bulannya itu biasanya satu orang itu 10 kilo laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau cewek mungkin lebih sedikit ya, karena makannya kan lebih sedikit, cemilannya yang lebih banyak kalau cewek gitu kan ya, gitu. Kalau cowok yang penting kenyang kan. Nah, untuk harga beras sendiri itu di Jepang itu sekitar ya 300.000 sampai 400.000 tergantung dari jenis berasnya. Itu kan di Indonesia juga banyak ya jenis beras, ada yang beras jenis ini, jenis ini. Nah, di Jepang juga sama, jenis beras banyak banget, tergantung kita mau jenis beras yang seperti apa gitu. Tapi beras di Jepang walaupun agak murah, yang agak murah juga kualitasnya juga rasanya masih enak gitu ya. Berasnya juga putih gitu ya, pulen, gede-gede gitu ya. Aku itu pakai yang harga 10 kilonya itu 2.500 atau sekitar ya 300 ribuan lah ya untuk sebulan beras ya, beras saja. Nah, jadi bisa dihitung ya untuk makanan itu seberapa ya. Nah, untuk daging ayam itu kalau beli di Gyomu itu ada yang halal, satu pak itu ya, satu pak halal udah daging ayam semua itu 2 kilo itu harganya sekitar 800 yen atau sekitar ya 100 ribuan. Itu 2 kilo halal, ada capnya halal gitu ya. Itu dari Brazil, itu tergantung dari ada juga yang 1000 yen atau sekitar 130 ribuan. Itu halal juga, macam-macam ya daging itu. Ini akan aku ambil paling murah gitu ya. Ya ambil aja 100 ribuan lah ya untuk daging 2 kilo daging ayam gitu ya. Nah, untuk pemakaian itu bisa berapa hari kan tergantung kalian. Yang penting aku udah ngasih tahu harganya nih, sekitar harga ayam tuh sekitar segini. Nah, untuk sayur itu bayam tergantung musim gitu ya. Nah, ini diglobalkan saja, misalkan sayur itu harganya satu plastik itu bisa makan buat 2 kali makan atau 3 kali makan ya, tergantung dari kitanya mengambilnya seberapa. Kalau ngambilnya sak ketapruk ya pasti sekali makan ya habis gitu ya. Nah, biasanya kalau bayam itu harganya sekitar 15 sampai 20 ribuan. Kita hitung aja 20 ribuan lah ya, 20 ribuan itu untuk sayur bayam. Kalau kangkung itu malah lebih mahal dari bayam gitu ya. Kangkung itu bisa 30.000 per plastik ya. Kalau misalkan kalian ngikuti Instagramku, aku kan biasanya sering kadang tuh upload ya sayur-sayur di Jepang gitu ya. Nah, terus tadi kan udah beras, ayam, sayur ya. Ya pokoknya udah cukup lah ya ini ya untuk ini. Kalau misalkan kalian mau beli yang lain, misalkan mau beli ikan, nah harga ikan itu ada yang murah, ada yang mahal, tergantung ikannya juga. Nah, ikan itu biasanya kalau aku yang beli itu harganya 500 yen ya atau 300 yen juga ada ya. Itu banyak isinya ikan-ikan yang kecil-kecil gitu ya. Atau ikan yang merah juga ada. Itu sekitar ya 30.000 sampai 80 ribuan. Itu bisa makan 1 hari atau 2 hari lah, banyak tergantung isiannya ya. Kalau misalkan isinya yang lebih banyak ya kan makannya kalau satu-satu ya bisa sampai 2 hari gitu. Kadang isiannya tuh ikannya itu ada yang isi 8, ada yang isi 3, ada yang isi 5 gitu ya, tergantung ikannya. Kalau ikan merah itu harga 500 tuh isinya 4 kalau biasanya ya, gitu sih. Nah, kalau harga ini kayak kerang gitu ya, kerang-kerang itu malah mahal, kayak piting gitu malah mahal kalau di Jepang gitu. Jadi aku menghindari sih makan-makan kayak gitu ya. Aku makannya yang ya standar-standar aja, yang penting kita terpenuhi gizinya gitu ya, seperti itu. Kalau untuk minum biasanya aku pakai minumnya air keran sih, air keran situ ya. Air keran di Jepang udah bisa diminum ya. Ya kadang beli air apa galonan gitu ya, bukan galon ya, air botolan gitu ya. Air botolan itu 2 liternya itu sekitar 10 ribuan lah, 10 ribuan 2 liternya itu kan bisa 1 hari ya. Nah, itu tadi biaya pokok ya. Biaya pokok tuh udah termasuk biaya rumah, biaya listrik, air, gas, internet yang kita pakai dalam sehari-hari ya, dan biaya makan. Itu yang dalam khususnya maksudnya tuh kehidupan pokok di Jepang kita tuh udah segitu gitu loh, gitu. Nah, kalau misalnya kita butuh main kan kita butuh piknik juga ya, butuh piknik gitu ya kan, karena kerja terus masa ya ini. Nah, untuk biaya piknik itu biasanya 1 kali jalan tergantung tempatnya ya, tergantung tempatnya. Kalau makin jauh ya makin mahal. Ini 300.000 sekali jalan. Nah, itu 300.000 ya. 300.000 itu udah sekalian include biaya makan di luar gitu ya. Tergantung kalian, kalau perginya jauh banget ya itu nggak termasuk, hanya transport saja. Tapi kalau misalkan daerah-daerah tetangga kota gitu ya, tapi tetangga kota kalau misalkan yang di daerah jauh sana kan biaya transportasi juga mahal ya. Ini kalau di sini ya, kalau di tempatku sini ya, Yokohama, Tokyo lah. Yokohama, Tokyo, Chiba, kalau kita main dalam masih satu lingkup situ ya 300 ribuan itu sudah termasuk makan di luar gitu ya, gitu, dalam satu tempat. Kalau misalkan kalian bertempat-tempat banyak ya
biayanya makin banyak lagi gitu. Ini kan untuk kira-kira saja, kira-kira 1 kali jalan itu berapa sih gitu ya. 300.000 itu sudah sekalian makan di luar gitu ya. Nah, tergantung kalian mau mainnya berapa kali. Kalau setiap pekan, setiap Sabtu Minggu ya tinggal dikalikan berapa kali main gitu ya. Nah, jadi totalnya kalau kalian hidup sendiri di Jepang, untuk hidup di Jepang itu untuk ya bayar rumah dan lain untuk makan itu sekitar 8 sampai 13 jutaan gitu ya. Tergantung dari kitanya sendiri ya gitu ya. Kalau misalkan kita makannya yang banyak ya pasti makannya lebih banyak. Kita cemilannya lebih banyak ya pasti cemilannya lebih banyak. Kalau misalkan kita mainnya banyak ya pasti uang mainnya lebih banyak gitu ya. Karena kita kan kerja di sini tuh buat apa sih gitu ya. Kalau kita buat untuk hidup doang ya kita habis nggak dapat apa-apa gitu ya. Kita kan hidup di sini ya kita harus nabung juga kan, kita harus mikir ke depannya lagi kayak apa gitu. Nah, jadi seperti itulah hidup di Jepang 1 bulan untuk bayar lain-lain sekitar segituan. Nah, mungkin ini bisa buat jadi gambaran buat teman-teman yang pengen ke Jepang atau misalkan kalian yang pengen tahu kehidupan di Jepang seperti apa gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.